Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga pada sore hari ini kita masih bisa berkumpul di kombel belajar kita di SMP 26 Sejunjung dalam rangka seminar mini kombel SMP 26 Sejunjung, desiminasi budaya positif. Salawat beriring salam kita curahkan kepada Allah, mudah-mudahan dicurahkan kepada arwah junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah SMP 26 Sejunjung, seterusnya Bapak Ibu Guru SMP 26 Sejunjung yang hadir pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan sebelumnya kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri seminar kita pada sore hari ini. Adapun seminar kita pada sore hari ini akan membahas tentang budaya positif yang kami pelajari di modul 1.4 di Guru Penggerak Angkatan 11 Bapak Ibu. Jadi untuk itu kami diminta untuk melimpahkan berbagi kepada Bapak Ibu di kombelnya di sekolah tentang budaya positif ini. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Imal, CGP Angkatan 11. Kami dibimbing oleh fasilitator yaitu Bu Ilisna dan pengajar praktek Bapak Darmawan. Nah, adapun peserta kita Bapak Ibu hari ini adalah kepala sekolah, seluruh guru dan staf SMP 26 Sejunjung dalam durasinya nanti insya Allah 2 JP atau 90 menit. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mulai seminar kita, pembelajaran kita pada sore hari ini, sebelumnya kita membuat kesepakatan kelas terlebih dulu, kesepakatan kita terlebih dahulu mau seperti apa kegiatan kita pada hari ini. Oke, silakan Bapak Ibu, yang kesepakatan kelas kita yang pertama apa? Apa Pak Dika? Mengikuti dengan seksama. Oke, mengikuti dengan seksama. Oke, yang kedua apa? Kesepakatan kelas ini yang akan kita praktekkan juga di setiap kali pertemuan atau di awal pertemuan di kelas. Jadi sebelum kita mengajar, ada namanya untuk budaya disiplin positif itu kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Nah, terus satu mengikuti dengan seksama. Terus apa lagi? Mobile speaking, oke, boleh. Oke, seterusnya. Ganti namanya. Mengikuti dengan semangat. Oh, mengikuti dengan semangat ya, kita ganti bukan seksama ya. Oke, semangat. Mantap. Terus apa lagi? Dalam kita ruang ini harus ngapain? Berkolaborasi. Oke, seterusnya kalau ada nanti di antara kita yang mengeluarkan pendapat, bagaimana sikap kita seharusnya? Saling menghargai ya. Oke, sepakat ini Bapak Ibu, ini menjadi kesepakatan dalam pembelajaran kita pada hari ini. Sepakat ya. Jadi selama kita berdiskusi nanti kita mengacu kepada kesepakatan kelas atau kesepakatan yang sudah kita buat. Oke.
Adapun konsep inti budaya positif Bapak Ibu yang akan kita bahas pada sore hari ini, yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, yang delapan segitiga restitusi. Nah, inilah yang akan kita bahas pada sore hari ini. Oke, tadi karena ada kesepakatan kelas kita ice breaking. Nah, kita ice breaking sebentar ya Bapak Ibu, agar kita saling semangat. Nah, yang ngantuk bisa semangat lagi. Berikut demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1-4 tentang budaya positif. Untuk Bentar Bapak Ibu. Oke, yuk semuanya berdiri Bapak Ibu. Nah, ayo kita berdiri supaya semangat. Ya. Ayo yang tidak fokus ketahuan ya, yang tidak fokus ketahuan ya. Lagi lagi. Ayo lempar lagi Bapak Ibu. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya. Ada yang sudah dapat hadiah belum? Yaitu pahanya biru-biru ada. Karena semakin semangatnya ya tidak tahu dan tidak terasa sakit, rupanya nanti pas pulang udah biru-biru pahanya. Oke Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini ada membawa berkah dan kita ikuti dengan semangat. Oke, kita masuk yang pertama Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru. Kalau kita mendengar kata paradigma, berarti apa itu? Paradigma. Kalau bahasa Indonesia apa artinya itu? Paradigma. Apa artinya Pak Jen? Paradigma Pak Jen? Ya, paradigma. Oke, cara pandang, ya betul. Berarti di sini kita akan belajar pembelajaran dengan cara pandang yang baru. Berarti ada cara pandang lama dengan cara pandang yang baru berarti. Kalau kita refleksi, menurut Bapak Ibu, bagaimana pembelajaran pada zaman kita dahulu? Kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang, apa yang menjadi bedanya Bapak Ibu? Ayo silakan, katakan. Zaman dulu Oke.
silakan. Oke, kalau zaman dahulu yang menjadi pusatnya, yang menjadi intinya adalah guru. Kalau sekarang yang harus jadi perhatian adalah siswa yang dijadikan sebagai pusatnya. Kita bukan dulu untuk umum. Ya, kita kasih tepuk prop love untuk Bu Mul. Tahu tepuk prop love? Tahu? Tepuk prop. Oke. Jadi betul sekali. Ada paradigma baru dan apa perbedaannya dengan yang lama dalam dunia pendidikan. Betul yang dikatakan Bu Mul tadi. Kalau dulu yang jadi pusatnya itu adalah pembelajar itu berpusat kepada guru. Jadi sumber belajar siswa itu hanya dulu itu guru saja. Akan tetapi bedanya dengan sekarang adalah itu pusat pembelajaran adalah berpusat kepada siswa. Sumber belajar pun tidak lagi hanya guru. Akan tetapi sudah banyak sumber belajar yang bisa digunakan. Nah, itulah yang salah satu perbedaan Bapak Ibu. Jadi paradigma baru itu adalah merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, adapun profil pelajar Pancasila ada intak dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, ini yang merupakan paradigma yang harus kita kembangkan di pendidikan zaman sekarang. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu. Kalau biasanya 1 tambah 1 itu bagaimana kita menjawabnya? Coba gunakan jari Bapak Ibu. 1 tambah 1 berapa? 2. Oke, saya ingin melihat model jari Bapak Ibu. Angka 2-nya, bagaimana macam-macam angka 2-nya? Oke, sama berarti ya. Nah, ada yang berbeda Bu Mul, 1. Ada yang menggunakan telunjuk dengan jari tengahnya. Ada ya Bu Mul dengan telunjuknya. Ada yang mungkin jari manis dengan dengan kelingkingnya mungkin. Kalau saya buat kayak gini bisa juga kan? Kalau saya buat kayak gini bisa juga kan? Nah, jadi paradigma itu adalah cara pandang kita. Yang intinya adalah hasilnya sama ya. Namun itulah perkembangan hari ini. Kita harus memandang dari segala sudut ya, bukan lagi hanya memandang satu titik saja. Dan kebutuhan anak, gaya belajar anak belajar itu tidak hanya satu. Jadi tidak melulu 1 tambah 1 itu 2 dengan gaya ini saja. Akan tetapi dengan banyak cara gaya kita tetap bisa menghasilkan 1 tambah 1 itu 2. Nah, jadi kalau kita bawakan ke dunia pendidikan kita, anak kita itu bukan satu karakternya saja, gaya belajarnya, akan tetapi dalam satu kelas akan berjumlah banyak gaya belajar yang harus kita penuhi. Nah, makanya kalau ada dalam pembelajaran anak tidak terpenuhi kebutuhannya, maka dia akan melakukan aktivitas yang lain. Nah, karena dia merasa kebutuhannya tidak dipenuhi. Nanti akan kita pelajari 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi. Nah, sini Bapak Ibu ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, ilusi bahwa semua bermuatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ada yang memandang ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini merupakan miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, stimulusnya
realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Ya, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin semua orang melihat 1+1 itu adalah 2 dengan cara ini saja. Akan tetapi dengan secara teorinya itu melihat gambaran yang berbeda. Bisa seperti ini, ya, bisa seperti ini dan lain sebagainya. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu dulu. Kita berpikiran ketika awal kita jadi guru, anak itu harus sama pemikiran dengan kita. Kita ingin apa yang kita sampaikan kepada anak itu, jawaban anak harus sama dengan kita. Ya, itu stimulus responnya yang kita sering pakai dulu. Semua kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia kita. Nah, jadi tidak lagi memaksakan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, jadi sebetulnya yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita, bukan orang lain. Nah, jadi seberapapun hebat orang tidak akan bisa mengontrol diri kita. Akan tetapi berubah atau tidaknya berubah kita itu tergantung pada diri kita. Seberapa besar keinginan kita untuk berubah. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, dan sama sebaliknya kita tidak akan bisa mengontrol orang lain. Karena yang bisa mengontrol diri kita, mengontrol diri itu adalah diri orang tersebut. Ya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Nah, kalau dulu-dulu paradigma kita kan, kalau anak tidak mau, pasti kita memakai paksaan. Nah, ya, kapan? Mungkin ketika kita mengajar anak-anak yang bermain, karena kita yang tidak menguasai materi, agar kita terlihat lebih tetap berwibawa, kadang kita memaksakan diri. Ya, memaksakan kehendak kita terhadap anak. Tuh. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya tidak model berpikir menang-menang. Ya, itu dia. Itu yang paradigma baru. Nah, kita masuk kepada disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Nah, jadi kalau ketika sudah muncul pada diri anak itu disiplin positifnya, maka tanpa dikasih reward, ancaman atau hukuman, maka dia sudah akan tersadar sendiri karena atas kemauan dirinya sendiri, karena dirinya sudah bergerak dan menciptakan disiplin pada dirinya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah lebih baik. Bapak Ibu, mungkin kita pernah mencoba di dalam lokal kita memberikan reward. Menurut Bapak Ibu itu baik atau tidak? Itu sudah menumbuhkan minat siswa belajar atau belum? Dengan kita memberikan reward. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Ketika kita mengajar di lokal dan awalnya kita sampaikan siapa yang dapat Bapak kasih reward, contohnya uang 10.000 contohnya. Apakah itu sudah menunjang keinginan belajar siswa atau belum? Sudah, tapi belum sepenuhnya. Ada lagi tidak?
Apakah itu keinginan itu sudah datang dari diri siswa atau belum? Belum. Boleh pakai reward Bapak Ibu, akan tetapi tidak dalam jangka panjang, pada satu saat tertentu saja. Karena kenapa? Kalau kita memakai reward, nanti takutnya ketika kita tidak memakai metode reward, anak tidak lagi bersemangat dalam belajar karena imbalannya tidak ada. Artinya adalah motivasinya tidak datang dari dirinya. Nah, beda dengan kalau sudah dia memiliki motivasi intrinsik, bagaimanapun ada atau tidaknya reward, maka dia akan terpacu untuk belajar. Oke Bapak Ibu, kita lihat video ini dulu. Memiliki anak yang dapat mengontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab adalah impian kita semua. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif di lingkup pendidikan adalah pendekatan untuk mendidik dan membina peserta didik yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Saat berdialog dengan para pendidik, hampir seluruhnya punya kesamaan. Pernah mengalami terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan PR, bolos, berkelahi, dan berperilaku tidak tepat lainnya. Akibatnya, mereka mendapat hukuman seperti membersihkan ruangan kelas, lari keliling lapangan, dipukul, dicubit telinganya, dipermalukan, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut kemudian tanpa disadari diterapkan kembali pada anak didiknya. Kemudian hal ini akan terus berulang, diwariskan dari generasi ke generasi. Hukuman pada umumnya menyebabkan rasa sakit secara fisik, emosional, atau bahkan keduanya. Istilah corporal punishment meliputi hukuman fisik dan non-fisik yang bertujuan menyakiti atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Contoh hukuman fisik: memukul, menampar, dan menendang. Sedangkan hukuman non-fisik diantaranya meremehkan, menghina, atau mengancam. Apakah setiap perilaku anak yang tidak tepat harus selalu direspon dengan hukuman? Disinilah pentingnya bagi kita memahami tahap perkembangan anak agar dapat merespon perilaku mereka dengan tepat. Setiap anak memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Sangat penting bagi pendidik untuk memahami dengan baik konsep tumbuh kembang anak agar dapat memegangnya sebagai prinsip dasar proses mendidik. Anak usia balita biasanya senang berlarian. Sementara anak usia sekolah dasar cenderung lebih mempercayai guru dan teman-temannya. Kemudian anak SMP yang ada di masa pubertas senang mencoba hal baru dan sedang mengembangkan identitasnya. Apa yang dilihat dan didengar secara terus-menerus akan menjadi keyakinan bagi mereka dan sekaligus membentuk ekspresi serta perilakunya. Lalu, bagaimana mengatasi konflik ketika perilaku anak tidak sesuai dengan harapan orang dewasa? Konsekuensi logis di dalam disiplin positiflah jawabannya. Konsekuensi logis adalah konsep paling dasar dalam logika. Dalam pendidikan, konsekuensi logis fokus pada solusi. Anak akan diajari mentaati aturan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab. Anak juga mendapat penjelasan mengenai konsekuensi tindakan dan empati. Ada 2 syarat kondisi dan 4 prinsip dalam penerapan konsekuensi logis. 2 syarat kondisinya yaitu membangun koneksi sebelum mengoreksi perilaku.
dan selalu bertanya, bukan menasehati. Kemudian, 4 prinsipnya adalah 1. Beralasan. 2. Berkaitan. 3. Menghargai. 4. Membantu. Dengan arahan konsekuensi logis ini, pendidik tetap harus secara konsisten memberi dukungan yang positif kepada peserta didik. Merasakan pujian dan cinta dari orang lain seperti guru, orang tua, dan teman-teman membuat anak terdorong untuk berperilaku baik dan positif. Kalimat seperti, "Saya telah melihat kerja kerasmu. Saya percaya bahwa kamu dapat melakukan yang lebih baik ke depannya." Semangat seperti itu tentu akan sangat berarti bagi mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memberikan dorongan positif diantaranya, mata dan nada suara kita sangat penting dalam menyampaikan pesan. Hindari membandingkan anak, fokuslah pada kekuatan dan perilaku positif mereka. Dan ajaklah anak untuk melihat kesalahan sebagai salah satu proses belajar. Beberapa prinsip dasar dapat digunakan dalam pelaksanaan disiplin positif sehari-hari. Di antaranya yaitu, pastikan kita selalu mendengarkan sebelum memberikan pendapat atau keputusan. Bedakan antara perilaku dengan kepribadian anak. Kembangkan rasa saling menghargai. Jangan sungkan memberikan dorongan atau pujian. Dan pastinya, gunakan konsekuensi logis dalam mengatasi perilaku anak. Semua upaya yang kita lakukan bertujuan untuk membuat lingkungan berkembang dan belajar yang inklusif, aman, dan nyaman bagi anak. Situasi kondusif diharapkan dapat mendorong mereka mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendekatan disiplin positif sejauh ini telah menjadi metode yang mendukung agar anak dapat bertumbuh sesuai dengan potensinya dan membuat mereka dengan penuh kesadaran mengerti makna tanggung jawab atas pilihannya. Ya, ini sesuai dengan sejalan dengan pemikiran Hajar Dewantara, Bapak Ibu, bahwasanya seorang pendidik itu tak ubahnya seperti seorang petani. Yang mana, kenapa seperti petani? Petani itu hanya bertugas menuntun tumbuhnya padi, ya, bukan memaksa tumbuhnya padi. Menuntun artinya, kalau padinya kurang pupuk, maka diberikan pupuk. Kalau tanahnya kurang subur, maka tanahnya akan diolah dan diberikan pupuk agar subur. Kalau datang ulat mengganggu, maka penuntunannya adalah membasmi ulat tersebut dengan memberikan obat pembasmi ulat. Kita pendidik juga seperti itu. Kita hanya menuntun peserta didik kita. Apa yang kita tuntun adalah kodrat mereka. Nah, kodrat yang bermacam-macam itulah yang akan kita tuntun. Bukan kita paksakan mau jadi apa. Pada saatnya nanti dia akan menemukan kodratnya masing-masing. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila. Ini hal yang tidak asing lagi bagi kita di kurikulum Merdeka. Karena semua apapun yang kita kerjakan akan bermuara kepada profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ibu Primary Years Program PYV, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup, life skill, adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang perlu kita terapkan.
Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup, seperti makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Terus kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, ini kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya, penguasaan. Nah, berupa harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar, ya. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya, kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, 5 ini adalah merupakan kebutuhan dasar manusia. Kalau salah satu dari ini tidak terpenuhi, yakinlah Bapak Ibu tidak akan sempurna dia. Pasti akan melenceng dan akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kita inginkan. Karena kenapa? Karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Nah, jadi anak itu butuh bertahan hidup. Ada kasus yang kami pelajari di LMS itu, ada anak itu terlambat datang ke sekolah, ya, dengan alasan dia telat bangun karena tadi malam membantu orang tuanya, karena tadi malam dia begadang bekerja mencari uang. Nah, kalau kita tidak paham dengan situasinya, maka kita akan mencap anak itu, ya, anak yang tidak baik karena tertidur di saat belajar. Akan tetapi ketika kita mencari tahu dulu, bertanya dulu, maka kita akan menemukan, oh, mungkin dia sedang butuh uang untuk bertahan hidup. Makanya dia bekerja sepulang sekolah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, itu. Seterusnya, kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin di keluarganya kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, atau mungkin keluarga berasal dari keluarga broken home mungkin. Makanya di sekolah dia akan bertindak untuk mencari perhatian tersebut yang tidak dia dapatkan dari kedua orang tuanya. Makanya biasanya adalah ketika dia di sekolah, kalau kita tidak sadar dengan kebutuhan ini, kita akan mencap anak itu tidak baik. Tuh. Penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, itu juga merupakan kebutuhan yang harus kita lihat dan kita tanyakan ketika kita menemukan anak-anak kita berperilaku yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukum. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu merupakan motivasi ekstrinsik. Motivasi yang datangnya dari luar. Mungkin karena takut dihukum, atau mencari penghargaan. Nah, kalau sekarang caper, kata anak-anak kita, cari perhatian. Nah, gitu kan. Nah, itu dia akan melakukan hal-hal yang menurut mereka bisa memancing tersebut untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, mungkin yang tadi kita beri reward baru dia semangat. Nah, itu merupakan motivasi ekstrinsik. Yang motivasi intrinsiknya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, sebetulnya ini yang harus kita tanamkan terlebih dahulu. Kita tanamkan, kita ciptakan dulu kepada diri anak-anak kita, itu adalah motivasi intrinsiknya dulu. Kita yakinkan dia bahwasanya diri dia itu memiliki nilai-nilai yang luar biasa, kalau dikembangkan akan menjadi hal yang positif bagi dirinya.
Kalau ketika anak itu sudah sadar kemampuan dirinya, maka yang ekstrinsik ini tidak akan berpengaruh besar lagi pada dirinya. Selanjutnya, hukuman yang bertujuan menjadikan si pembuat kesalahan merasa buruk tentang dirinya. Konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nanti kita akan belajar tentang restitusi ini, Bapak Ibu. 5. Posisi kontrol guru. Ada sebagai penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan yang paling bagus adalah sebagai manajer. Nah, kita tanyakan kepada diri kita, Bapak Ibu, di mana posisi kita hari ini? Apakah kita masih sebagai penghukum? Apakah posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah? Atau sudah menjadi teman bagi anak-anak kita? Atau kita sebagai pemantau saja? Atau sudah menjadi manajer? Nah, ini kita lihat pada diri kita, di mana posisi kita. Nah, kita simak dulu Bapak Ibu video ini yang menjelaskan 5 posisi kontrol guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor. Nah, setelah ini kita akan menganalisis perilaku ya Bapak Ibu. Nanti kita hubungkan dengan 5 posisi kontrol ini. Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini sebagai posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Oke, sudah memberikan kesempatan kepada siswanya untuk Gak menjelaskan. kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Semakin dibantah, semakin ditambah. Bicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat,
Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit.
Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, Bapak Ibu, setelah melihat 5 posisi kontrol ini, kira-kira posisi kita masih di mana ya Bapak Ibu? Apakah masih banyak di penghukum atau membuat rasa bersalah? Anak itu bersalah adalah tekanan batin bagi kita gitu kan? Atau ada yang sudah posisi menjadi teman, gitu kan?
atau yang sudah pada level yang paling bagus itu manajer. Nah, ini Bapak Ibu contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Hormat, contoh siswa tidak lengkap saat upacara menyerah memakai atributnya. Posisi penghukumnya adalah hormat ke bendera 1 jam pelajaran, contoh. Kalau pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu, ya. Anak yang bermasalah, kita yang kecewa. Ya, itulah beban, jadi beban hidup bagi kita dari anak itu bermasalah gitu. Selanjutnya, berbuat teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Bahasa kita seperti bahasa kita sesama teman kepada murid. Pemantau, itu kita berdasarkan aturan saja. Jadi tidak neko-neko, pokoknya ada di aturan. Itu yang dilaksanakan itu sebagai posisi pemantau. Dan posisi manajer adalah yang mencari dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk menemukan masalahnya sendiri, mencari solusi atas permasalahannya sendiri, agar terciptanya motivasi intrinsik di dalam diri peserta didik. Nah, ini Bapak Ibu, kita analisis Bapak Ibu. Bu guru kecewa sekali dengan kamu. Nah, tadi termasuk posisi yang mana? Pembuat dasar bersalah. Oke, apakah betul? Ya, betul. Selanjutnya, tidak ada alasan, silakan kamu belajar di luar sana. Penghukum. Ya. Lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi apa? Manajer. Kok ragu-ragu? Ya. Selanjutnya, ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Nah, ayolah teman, ya. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau, ya. Pokoknya sesuai aturan main. Nah, kita masuk ke selanjutnya Bapak Ibu, yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kenapa? Kenapa bahasanya keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan? Ya, karena kesepakatan bersama. Ya Pak Dika, seperti itu Pak Dika. Oke Pak Dika. Sanksi, ada hukumannya. Oke. Terus ada lagi Pak Dika. Kenapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Kalau di kurikulum 2013 kan kita mengenalnya peraturan kelas kan. Nah, kalau di kurikulum Merdeka dirubah menjadi keyakinan kelas. Kenapa Merdeka? Ya, berasal dari anak-anak. Mereka apa? Tumbuh dari kesadaran diri siswa itu yang membentuk dirinya bisa lebih baik. Oke, berarti datangnya dari siswa. Ya, betul Bapak Ibu, terima kasih. Kalau peraturan itu hanya dibuat oleh satu orang saja, tanpa perlu ada kesepakatan. Contoh, kita buat peraturan sesuai kehendak kita saja. Nah, bagaimana guru bisa nyaman? Nah, itulah yang dibuat peraturan. Akan tetapi keyakinan kelas itu datang betul-betul dari diri siswa. Bagaimana maunya saat pembelajaran itu. Nah, itu. Dan keyakinan kelas itu yang sudah mereka yakini dan mereka sadari. Nah, itu intinya.
Nah, pembentukan keyakinan kelas, ini Bapak Ibu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini ada video Bapak Ibu, tapi kita lewatkan saja Bapak Ibu karena kita sudah mencontohkan di awal tadi Bapak Ibu bagaimana membuat kesepakatan kelas itu, ya. Nah, jadi kita lewatkan ini. Jadi seperti itulah tadi membuat keyakinan kelas itu. Kita tanyakan kepada siswa kita, nah, dan kita buat keyakinan kelas itu bersama. Selanjutnya Bapak Ibu, segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini digunakan Bapak Ibu untuk memecahkan permasalahan. Nah, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 aspek, 3 langkah yang bisa kita terapkan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini langkah-langkah segitiga restitusi tersebut. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, inilah bentuk-bentuk kalimat untuk menstabilkan identitas. Nah, begitu. Selanjutnya, validasi tindakan salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi satu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, ini merupakan contoh kalimat untuk validasi tindakan yang salah. Kita validasi tindakan yang dibuat oleh siswa kita. Selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Jadi menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, apa keyakinan kelas? Kita nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Nah, kita tanyakan kepada siswa kita agar tumbuh motivasi intrinsik pada diri siswa tersebut. Kasus 1. Pada saat pembelajaran pendidikan agama Islam dengan Pak Imel, ada murid yang terlambat masuk ke kelas bernama Dinda. Ketika pembelajaran selesai, Dinda dipanggil oleh Pak Imel untuk mendiskusikan perbuatannya terlambat masuk ke kelas. Berikut video praktek penerapan segitiga restitusi dari saya. Selamat menyaksikan. Ya, kira-kira seperti ini lah Bapak Ibu penerapannya Bapak Ibu. Sudah selesai ya. Tidak tahu kenapa tidak dibangun ini. Lagi masuk ke pelajaran lagi. Kan kamu melihat itu apa? Kenapa tidak dapat kelas?
Tidak terlambat masuk kelas. Ya. Menurut Dinda, terlambat masuk kelas itu perbuatan yang bagaimana? Baik, untuk kedepannya, Dinda tahu bagaimana caranya tidak terlambat lagi masuk kelas? Ya, benar sekali Dinda. Untuk kedepannya Dinda betul-betul harus bisa mengatur waktu bagaimana mengerjakan tugas dan bagaimana Dinda datang ke sekolah tidak terlambat. Jadi anak yang disiplin dan hebat ya. Jadi Dinda sudah tahu bagaimana cara mengatasi masalah ini. Baik, jadi untuk selanjutnya kedepannya, ya dalam intinya adalah siswa itu menyadari kesalahannya dan mengetahui cara mengatasi dari permasalahan yang dia lakukan gitu. Ya Dinda, untuk kedepannya jangan diulang lagi ya. Ya. Hai, saya Dinda. Saya senang sekali dapat mencari solusi dari masalah saya sendiri. Terima kasih Pak Email. Assalamualaikum. Dah. Oke. Dah. Selanjutnya adalah Dah. Kasus 2. Pak Iqbal melaksanakan proses belajar mengajar. Pak Iqbal memimpin pembelajaran dengan semangat. Ketika Pak Iqbal memimpin pembelajaran di kelas, Pak Iqbal memperhatikan muridnya yang bernama Fathir yang sedang tertidur saat pembelajaran. Ketika istirahat, Pak Iqbal memanggil Fathir untuk mendiskusikan perbuatannya tidur saat jam pelajaran berlangsung saat pembelajaran di kelas. Berikut video praktek penerapan segitiga restitusi dari saya. Selamat menyaksikan. kita ketahui ada apa? Yang pelajaran tidak masuk kita tersebut. Kita ini kebanyakan jadi nggak boleh langsung buka. Wah, aku lalu gitu ya. Ya, kenapa tidur? Terbantu ya. Oke, silakan ikuti pembelajaran ya. Silakan cuci muka dulu supaya tidak ngantuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Silakan masuk. Silakan duduk Pak. Istilahnya sudah selesai Pak Fir. Tahu kenapa Bapak ambil di sini? Nah, jadi Bapak ini langkah pertama menstabilkan identitas. Kira-kira Bapak mau bercerita nah, yang kedua memvalidasi kesalahan. Jadi Bapak paham, terkadang kita harus belajar menanyakan keyakinan. Tapi ya kapan kita bisa fokus dan konsentrasi dalam pembelajaran. Betul, itu yang membuat Fathir tertidur di kelas. Fathir tahu kesepakatan kelas yang pernah kita buat. Apa kesepakatan kelas yang pernah kita buat yang Fathir ketahui? Belajar yang aman dan nyaman. Benar sekali, itu merupakan salah satu kesepakatan kelas yang kita buat. Kira-kira menurut Fathir, tindakan yang Fathir lakukan tidur di kelas itu sudah merupakan perbuatan yang benar. Kira-kira untuk kedepannya bagaimana Fathir bisa memperbaiki atau tidak tertidur di dalam kelas? Tidak mengulanginya lagi dan dapat memastikan dan tidak bekerja dengan apa. Fathir mau berjanji? Janji Pak. Janji yang pada siapa? Janji ada diri saya sendiri Pak.
baik Pasir, untuk edarannya jangan diulang lagi ya, dan jangan melanggar kesepakatan kelas yang sudah pernah kita buat. Ya, Pak. Pasir tahu apa gunanya kesepakatan kelas itu? Untuk ketertiban kelas kita agar kelas kita nyaman dan bermanfaat. Nah, bagus sekali. Jadi Pasir sudah mengakui kesalahannya dan mau memperbaiki dirinya untuk kedepannya. Orang-orang yang mengakui kesalahan dan mau memperbaiki diri merupakan ciri-ciri orang yang berhasil, Pasir. Nah, Pak mendoakan Pasir kedepannya menjadi orang-orang yang berhasil. Amin, Pak. Nah, baik Pasir, sekarang Pasir boleh masuk ke dalam kelasnya dan bergabung dengan teman-teman yang lain. Maafkan saya ya, Pak. Jangan diulangi lagi ya Pasir. Ya, Pak. Permisi, Pak. Ya, silakan Pasir. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar dan saya mengaku senang sekali diajak oleh Pak Guru Pak Inal karena membantu saya memahami. Oke, jadi ini merupakan contoh praktek Kasus penerapan segitiga restitusi, yang mana posisi yang kita ambil dalam segitiga restitusi itu adalah sebagai manajer. Ya, jadi kita memposisikan posisi kontrolnya itu adalah sebagai manajer. Oke Bapak Ibu, kita sampai di penghujung cara kita pada sore hari ini. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, itu mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sore hari ini bisa kita ambil ilmunya dan kita memposisikan diri kita semakin lebih baik lagi dalam 5 posisi kontrol yang sudah kita pelajari. Mudah-mudahan kita mencapai top levelnya, yaitu sebagai manajer yang diimpi-impikan oleh semua guru untuk bisa diterapkan. Agar apa? Agar kita bisa membimbing, menuntun bakat kodrat anak kita agar mencapai keberhasilannya. Tugas kita hanya menuntun Bapak Ibu, jadi kita bisa menuntun kodrat anak kita sampai yang ia inginkan. Mudah-mudahan peserta didik kita ke depannya dengan kita memperbaiki diri, memahami posisi kontrol dan kebutuhan manusia, mudah-mudahan peserta didik kita menjadi manusia yang betul-betul mencapai kodratnya nantinya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya pada sore hari ini. Walaupun sudah sore tapi tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.